adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Rabu 13 Desember 2023, peringatan Santa Lucia, perawan dan martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus sumber kemurnian dan tumpuan kemartian, yang mengajar keduanya, dengarkanlah doa hamba. Perawan tabah dan murni yang kami kenangkan ini merebut 2 mahkota sebagai martir dan darah. Semoga berkat doanya kau lebur semua dosa yang pernah kami lakukan, tergoda bujukan lawan. Mulialah Engkau ya Tuhan, yang lahir dari perawan bersama Bapa dan Rohnya sepanjang segala masa. Tuhan kemuliaan para martir, dengarkanlah kami, kiranya berkat bantuan Santa Lucia, perawan dan martirmu, semoga kemuliaannya yang kami peringati di dunia, kelak kami saksikan di surga. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi David. Romo, tadi dalam Injil kan Yesus mengatakan bahwa kita disuruh datang kepada Yesus. Nah, kenapa sih seringkali di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang ketika mereka sedang mengalami masalah, mereka tidak mau datang kepada Yesus, Romo? Selamat pagi David. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan kebebasan. Ya. Kedua, kebebasan juga melahirkan pengertian. Orang yang mengerti akan datang pada Tuhan. Tapi orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, mereka tidak mau datang. Itulah situasi dan kondisi kita manusia. Karena kebebasan tadi, maka ia datang atau tidak datang. Maka bersyukurlah mereka yang tahu, faham dan mengerti tentang siapakah Yesus, yang mengundang kita menuju keselamatan. Seperti yang dialami oleh Santa Lucia, yang pada hari ini kita peringati, yang meninggal atau menjadi martir tahun 304. Gadis ini berasal dari Sisilia, Sirakusa, sebuah kota, dari keluarga yang cukup saleh. Dan pada waktu itu ibunya telah mencalonkan suami yang bernama Paskasius. Ya. Paskasius itu menunggu lama, bertahun-tahun. Tetapi lalu Sisilia bisa memujuk ibunya untuk menunda-nunda perkawinan, sehingga ibu Eticia ini memberikan kesempatan. Pada satu hari mamanya sakit keras. Maka kemudian Lucia dengan bujuk rayu yang luar biasa, ya, mendoakan ibunya dan pergi ke makam Santa Agatha. Dan yang luar biasa adalah ibu Eticia ini sembuh. Maka ketika dia sembuh, Lucia menceritakan tentang pengalamannya ingin menjadi pengantin Kristus alias tidak menikah dengan Paskasius.
Setelah diketahui Pak Cassius marah besar. Maka dia melaporkanlah kepada gubernur yang waktu itu belum percaya kepada Kristus alias kafir. Maka wanita ini ditangkap. Tetapi ketika orang Algojo mau menangkap Lucia, badannya semakin berat. Bahkan digambarkan seekor lembu pun yang menarik tubuhnya tidak mampu. Maka lalu kemudian Lucia dicemplungkan ke dalam satu tempat untuk dibakar. Tetapi ketika dibakar juga dia masih tenang-tenang saja, tidak merasa panas. Akhirnya ditombaklah wanita ini. Ya. Lalu dia meninggal setelah dia ditombak. Itulah cerita tentang Lucia yang pada hari ini kita peringati. Maka lalu Injil pada hari ini mengungkapkan tentang apa? Kalau kita percaya kepada Kristus, semua beban-beban itu akan menjadi lebih ringan. Karena apapun yang kita pikul itu akan diangkat oleh Yesus sendiri. Maka kalau kita mempunyai pengertian dan paham tentang karya keselamatan Yesus, kita akan mendapatkannya. Karena itu kita harus punya iman dan harapan serta kasih. Dan kasih akan terurai dengan fakta atau kejadian-kejadian yang Tuhan berikan. Seperti Tuhan berikan kepada Lucia. Ya. Dikatakan, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, kan aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Itulah yang dialami oleh Santa Lucia. Dan ini bukan cerita, tetapi pengalaman pribadi Lucia yang dekat dengan Yesus, yang mendapatkan peranan yang luar biasa, mengisi kebebasannya untuk memilih Kristus sebagai juru selamatnya dan mendapatkan hadiah itu kekuatan, walaupun secara fisik tubuhnya hancur, tetapi imannya itulah yang mengajarkan kepada kita untuk berani memikul beban yang diserahkan oleh Yesus kepada kita. Semoga doa-doa Santa Lucia mengajak kita untuk berpikir menggunakan kebebasan yang baik, tidak menyia-nyiakan kesempatan, selalu bersyukur, apalagi boleh katakan tinggal beberapa hari saja kita merayakan Natal. Maka produksi-produksi makanan, pakaian dan sebagainya sudah dijual di toko-toko kecil, di pasar-pasar atau di mal-mal untuk menyemarakan pesta Natal tanggal 25 mendatang. Semoga semangat Santa Lucia yang luar biasa ini dapat kita contoh dengan baik. Selamat pagi dan Santa Lucia doakanlah kami.